Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang ada. Dan kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau. Berbicaralah untuk kami malam hari ini. Di tahun yang baru, di season yang baru ini. Biar kami boleh terima sesuatu yang daripadamu, fresh daripadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Ya, belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru karena ini masih bulan Januari. Ya, selamat tahun baru untuk semuanya. Di tahun yang baru ini, mari kita dengar apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kita malam ini. Saya sebelumnya, mungkin slide bisa dipasang. Ini adalah renungan pertama yang Tuhan taruh di hati saya waktu awal tahun. Ya. Waktu awal tahun saya udah share ini waktu di Suara Gracia juga. Waktu itu minggu kedua seperti biasa kru Suara Gracia mengingatkan Mutiara Jiwa. Lalu wah Tuhan ini lagi mood holiday nih. Tapi harus langsung fokus apa yang Engkau mau untuk disampaikan di tahun yang baru ini. Lalu keluarlah akan kata-kata ini. Saya waktu merenung saat teduh untuk persiapan, lalu Roh Kudus, roh di dalam saya itu langsung berkata, ketika Tuhan menyatakan jalannya. Nah, ini adalah sebenarnya doa kita semua. Saya mau nanya survei dulu sebelum saya sharing lebih jauh. Berapa dari saudara yang waktu pergantian tahun 2019 ke 2020 berdoa seperti ini? Ya. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di tahun yang lalu. Terima kasih saya sudah melalui 2019. Dan tuntun saya dan pimpin saya di tahun yang baru ini. Nah, coba survei, berapa banyak saudara yang doa seperti itu kurang lebih? Hampir 90%. Ya. Biasanya saat pergantian tahun, ataupun kita ulang tahun, ataupun sesuatu yang merupakan milestone dari perjalanan kita, pasti kita doa ini. Ya, saya juga, Tuhan terima kasih untuk 2019 yang sudah dilalui. Bahkan ada yang kalau ngomong gitu sambil curhat ke Tuhan, walaupun berat dan penuh air mata, bla 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 gitu ya. Tapi akhirnya selesai juga Tuhan 2019-nya. Dan sekarang saya mau menjalani 2020 Tuhan. Pimpin aku, tuntun langkahku. Kita pasti apa? Meminta penyertaan Tuhan, meminta pimpinan Tuhan. Minta Tuhan tunjukkan jalan-jalan-Mu kepadaku. Itu doa kita semua. Tapi pertanyaannya, apakah di saat Tuhan menunjukkan jalan kepada kita mau taat? Dan apakah saat Tuhan menyatakan tuntunannya kepada kita mau taat? Itu pertanyaannya. Seringkali kita nggak sadar apa yang kita doakan. Kalau kita berdoa, berarti Tuhan akan menjawab doa kita. Dia akan menyatakan penyertaannya, dia akan menyatakan jalannya. Tapi seringkali jalannya mungkin nggak pas sama hati kita. Penyertaannya gak pas sama pikiran kita. Tapi apakah kita tetap mau taat? Dan kita mau menjalani apa yang sudah kita doakan itu? Ini adalah pertanyaan. Kenapa? Ya, karena ternyata taat sama pimpinan itu susah saudara. Saya mau cerita kejadian nyata yang saya diceritain. Dan pelaku-pelakunya ada di tempat ini. Nanti kalau yang ngerasa boleh ketawa rame-rame. Suatu hari ada serombongan ibu-ibu maisong ke Jakarta. Termasuk mama saya. Ini kayaknya udah mulai senyum-senyum nih yang pelaku-pelaku. Suatu hari ibu-ibu kayak bertujuh berlapan gitu maisong ke Jakarta. Karena ada yang teman yang meninggal. Lalu di mobil itu disetirin sama satu orang. Ya. Dan orang ini the only cowok di mobil itu, yang lainnya ibu-ibu semua. Terus akhirnya suatu hari saat Jakarta mulai padat, ada satu yang nyeletuk, ayo kita pakai Waze saja, Waze ya, atau Google Map atau apalah itulah.
Pokoknya kita cari jalan yang menurut Waze paling oke. Gitu. Lalu akhirnya pasanglah Waze. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba ada satu ibu-ibu yang ngomong, "Nah, kalau jalan lewat sini itu saya yakin macet." Karena ibu ini mungkin sudah pernah punya pengalaman di Jakarta atau dia dulunya orang Jakarta atau saya nggak ngerti. Ini kalau jalan ini biasa selalu macet kalau sore. Mari kita cari jalan alternatif A. Nah, akhirnya tidak ngikutin Waze, keluar, exit. Nah, begitu keluar macet lagi. Nah, ibu yang kedua ngomong, "Nah, ini macet, tapi saya tahu jalan alternatif yang berikutnya." Bener tah? Iya Waze, pokoknya nurut saya aja. Waze ini nggak ngerti. Udah nurut saya. Jadi akhirnya keluar lagi. Sampai akhirnya perjalanan yang harusnya pulangnya 4 jam. Sampai rumah tengah malam saya nanya ke mama saya. "Mah, ini lama amat mah. Emang Maisongnya ngobrol lama tah? Kok sampai harusnya jam 8 malam mungkin sudah nyampe. Ini sampai akhir tengah malam." "Lah ya itu," kata mama. "Di mobil pasang Waze tapi rame banget. Petunjuknya lain. Gak mau ada yang nurut satupun. Yang sini nyeletuk, yang situ nyeletuk." Nah terus saya besok ketemu sama yang bantuin nyupir, saya ketawa gitu ya. Wah kemarin itu ya katanya Waze-nya jadi dari 1 jadi 4, 5. Jadi akhirnya petunjuknya terlalu banyak. Nah ini adalah contoh gimana taat itu kadang susah. Karena kita punya pikiran, kita punya perasaan. Ya, udah pikiran main, perasaan main. Rasa-rasanya ini macet, nah itu rasa-rasanya. Nanti muter lagi muter. Padahal Waze itu sebenarnya tahu yang paling benar karena dia itu pakai satelit. Dia tahu ini jalan lebih panjang tapi ini akan lebih cepat karena ini tidak macet dan sebagainya. Jadi doa kita di awal tahun ini kita minta penyertaan Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan. Harus disertai dengan tekad yang bulat untuk kita mau dipimpin. Untuk kita mau dituntun dan kita mau dengar-dengaran sama setiap jalan-jalan Tuhan. Next slide. Saat Tuhan memanggil Abraham, Tuhan berfirman dalam Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, waktu itu namanya masih Abram, belum dirubah Tuhan. "Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ini adalah salah satu contoh saat Tuhan menunjukkan jalannya. Tuhan tegas mengatakan ada 3 yang harus ditinggalkan. Pergilah dari negerimu. Pergilah dari sanak saudaramu. Pergilah dari rumahnya bapakmu. Ikut aku. Waktu Tuhan memanggil Abraham itu artinya Tuhan memberikan petunjuk, arahan, pimpinan, dan tuntunan kepada Abraham. Tapi Tuhan ngasih tahu, kalau engkau ikut aku, tinggalkan 3 hal ini. Next slide. Apa itu artinya 3 hal yang harus ditinggalkan saat kita mau benar-benar ikut Tuhan, kita benar-benar mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang pertama, negerimu. Ya. Negeri Abraham bernama Ur Kasdim. Kalau sekarang itu Ur Kasdim itu Iran. Ya. Abraham itu orang Iran. Dan ayahnya adalah saudagar besar di Iran. Hampir seperti raja. Dan Abraham itu anak orang yang sangat kaya. Hidupnya sangat enak. Dan dia tinggal di negeri yang bernama Ur Kasdim. Tapi hari itu Tuhan berkata, "Keluarlah Abraham dari negerimu." Negeri berbicara tentang zona nyaman. Negeri berkata tentang tempat yang familiar buat kita. Tempat yang kita udah oke, udah enak. Udah gak usah ngapa-ngapain juga hidup. Tuhan ngomong, kalau engkau mau ikut aku, jangan nyaman. Karena dalam kenyamanan engkau tidak akan perlu Tuhan. Tuhan berkata, keluar dari negeri. Keluar dari zona nyamanmu. Keluar dari negeri yang kau familiar. Saudara kalau udah familiar sama kota Cirebon, udah enak, terus tiba-tiba disuruh pindah kan gak mau kan? Saya udah biasa makan jamblang tiap hari, saya udah biasa makan nasi lengko di situ tiap jam segini,
Masa nanti suruh pindah ke Bandung, nanti bingung mau makan apa saya. Masa suruh makan sayur-sayur sama sambal, gak cocok saya. Gitu. Makanannya gak cocok, teman-temannya gak cocok. Nah yang kedua ternyata, keluarlah dari sanak saudaramu. Tinggalkan. Apa artinya? Sanak saudara adalah orang-orang yang kita andalkan. Seringkali dalam hidup kita ngerasa kita gak butuh Tuhan. Karena kita masih punya sanak saudara. Sanak saudaranya mungkin bukan orang yang benar-benar sedarah sih. Tapi orang-orang yang bisa backing kita. Orang-orang yang bisa bantu kita. Gak apa-apa saya kalau nanti keuangannya turun, nanti ada si A, ada si B, si C yang akan meminjamkan uang kepada saya tanpa bunga. Gak apa-apa, saya usahanya gini-gini, gak usah terlalu doa-doa. Karena papa saya masih bisa bantu saya. Tapi Tuhan ngomong, kalau kita sungguh-sungguh mau ikut jalan-jalan Tuhan, lepaskan diri kita dari orang-orang yang kita andalkan. Lepaskan diri kita dari percaya kepada manusia. Dari berharap kepada manusia. Manusia bisa dipakai Tuhan menolong kita. Tapi Tuhan gak mau kita mengandalkan manusia lebih daripada Tuhan. Tuhan bisa makai orang lain bantu kita, bisa. Tapi kita berharapnya bukan sama orang itu. Tapi kita berharapnya sama Tuhan. Biar Tuhan yang buka jalan. Dikatakan yang kedua, Abraham kamu jangan mengandalkan saudara-saudaramu. Tinggalkan mereka. Dan yang ketiga, tinggalkan rumah bapakmu. Artinya apa? Rumah bapak artinya jaminan masa depannya Abraham. Kenapa? Karena dia adalah ahli waris. Dia adalah orang yang akan mendapatkan seluruh harta benda milik ayahnya. Karena dia anaknya. Jadi seharusnya kalau bapaknya sudah sangat kaya raya, bahkan sudah seperti raja di Ur-Kasdim, Abraham ini udah gak usah khawatir sama hidupnya dan masa depannya. Pasti terjamin. Tapi Tuhan ngomong, jangan percayakan hari depanmu kepada hartanya bapakmu, kepada rumahnya bapakmu, kepada jaminan orang tuamu. Ikut aku. Saudara, saya belajar hal ini. Kenapa ya Tuhan sampai nyuruh Abraham melepaskan 3 hal ini? Karena Tuhan pengen Abraham mengenal siapa Allahnya. Seringkali kita gak bisa kenal Allah. Karena kita pikirannya selalu dipenuhi dengan segala sesuatu yang bisa membacking kita. Nyamanmu, zona aman, zona familiar, udah gak perlu apa-apa. Ada saudara yang membantu, ada teman yang akan membantu, kayaknya hidup kita aman. Dan saya masa depannya terjamin. Tapi dalam hal kenyamanan itu seringkali orang lupa Tuhan. Seringkali orang jadi gak kenal siapa Allahnya. Dan gak ngejar siapa Tuhannya. Karena hidupnya terlalu enak. Tapi kalau hari ini Tuhan izinkan seakan-akan tidak ada rumah bapak bagimu. Seakan-akan tidak ada sanak saudara bagimu. Seakan-akan tidak ada zona nyaman bagimu. Itu artinya Tuhan mencintai setiap kita. Karena Tuhan berkata, aku ingin memperkenalkan pribadiku kepadamu. Aku ingin memperkenalkan siapa aku kepada engkau. Supaya engkau menyembah Allahnya Abraham. Supaya engkau kenal siapa Allahnya Abraham. Ya. Yang kedua adalah, next slide, adalah Daud. Daud adalah orang yang dipanggil Tuhan keluar dari kenyamanannya. Dikatakan 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab, kakak Daud yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, Daud, mengapa engkau datang ke medan perang maksudnya ya? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing dombamu yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Daud adalah orang yang terkenal bukan siapa-siapa. Dia di antara kakak-kakaknya juga dia paling kecil. Dia itu bukan anak dari istri pertama. Jadi dia itu anak dari istri kedua. Jadi dia itu tidak dianggap sama kakak-kakaknya.
Makanya waktu Samuel datang untuk mengurapi salah satu dari anak Isai, Daud tidak diundang. Karena dia sebenarnya bukan anak dari istri pertama. Dia anak yang tidak dianggap. Dia hanya kerjaannya tiap hari menggembalakan 2-3 ekor domba. Artinya bukan 23 ekor tapi 2-3. Kalau dombanya sakit satu tinggal 2. Yang satu di kandang. Ya, 2-3 ekor saja. Dia sangat tidak dipercaya apapun. Tapi hari itu Tuhan mendatangi Daud dan berkata, destinimu bukan 2-3 ekor domba ini, tapi engkau akan menggembalakan seluruh Israel. Dan hari itu Daud, seorang yang seringkali dianggap sebelah mata, dia menangkap mimpi besar itu. Dan dia berkata, yes, aku jatahnya bukan 2-3 ekor domba. Aku jatahnya adalah the whole nation. Aku jatahnya adalah bangsa ini. Lalu Daud mulai melangkah keluar dari ladang, dari padangnya itu. Suatu hari dia disuruh ayahnya pergi ke medan perang untuk menyampaikan bekal kepada kakak-kakaknya. Dan dia mulai mengintai, oh medan perang itu seperti ini. Oh ada raksasa besar namanya Goliat. Bangsa Israel takut sekali sama Goliat. Padahal aku kayaknya bisa loh bunuh dia dari jarak jauh. Lalu kakaknya berkata, Eliab berkata, mau ngapain kamu di sini? Kamu itu loh urusin 2-3 ekor dombamu. Saudara, hari ini saya mau berkata, banyak orang-orang sifatnya seperti Eliab. Saya sebut Eliab adalah dream crusher. Orang yang sukanya mematahkan dan meremukkan mimpi orang lain. Saya punya banyak contoh teman-teman di sekeliling saya. Ada mereka yang mendukung mimpi saya. Tapi ada seringkali orang yang selalu kalau ada orang lain ngomong, berkata yang tinggi, berkata yang besar, dia akan berkata, udahlah kamu tuh. Udahlah gak usah macem-macem. Ya. Dan saya juga banyak menemukan orang tua yang tidak bisa mendukung mimpi anaknya yang besar. Seringkali anaknya ngomong, Pak nanti saya kalau udah gede mau jadi begini, mau jadi begitu. Halah, no, gak usah macem-macem. Gak usah yang muluk-muluk. Eliab seperti itu. Saat Daud mulai melangkahkan kakinya keluar dari padang gembalaan. Dia mulai masuk ke medan perang. Dia mau lihat siapa raksasa itu. Dia mau lihat peluang apa yang aku bisa lakukan untuk aku menjadi lebih dari ini. Aku mau lebih dari ini, aku gak mau cuma jadi gembala atas 2-3 ekor. Aku mau lebih. Dia keluar dari ladangnya hari itu. Dia ke medan peperangan. Tapi ada seorang Eliab yang berkata, kamu anak kecil ngapain di sini? Gembalakan saja 2-3 ekor dombamu itu. Gak usah mimpi yang muluk-muluk, gak usah. Saudara tahu Eliab itu sebenarnya tahu kalau Daud jatahnya menjadi raja. Kenapa? Karena kejadian Daud ngelawan Goliat itu dia sudah diurapi. Dia sudah diurapi oleh Samuel di hadapan Eliab dan kakak-kakaknya yang lain. Jadi Eliab tahu persis harusnya Daud itu adalah jatahnya menjadi raja. Tapi dia sengaja mengecilkan hati Daud. Membuat Daud takut. Mau membuat Daud jadi tidak bisa apa-apa. Udah kamu dikotakin aja, dikotakin. Udah kamu masuk ke padang gembalaan, urusin dombamu yang sedikit itu. Tapi Daud, hari itu dia melangkah keluar dan berkata, no, jatahku bukan hanya ngurusin domba 2-3 ekor, tapi jatahku the whole nation. Dan hari itu, Daud melakukan debutnya yang pertama, melawan raksasa Goliat. Dan hari itu Tuhan membuktikan pengurapan raja turun atas hidupnya. Saudara, yang kedua ini adalah apa maksudnya? Saat Tuhan memberikan jalannya kepada kita, seringkali ada kenyamanan yang Tuhan tarik dari kita. Kenyamanan menjadi kecil. Apa itu? Seringkali kita itu senang menjadi kecil. Ya, sekali lagi saya katakan, seringkali kita senang menjadi kecil. Kenapa? Udahlah, Tuhan mungkin kasih visi, perbesar tokomu. 11 itu jual, perbesar tokomu. Aduh Tuhan cukup, segini cukup.
Kenapa diperbesar lagi? Berarti aku harus cari uang lagi, aku harus mengusahakan ini dan itu, aku harus pusing lagi. Udah toko segini cukup kok Tuhan. Ada mungkin kalian yang sama Tuhan, anak-anak muda, disuruh belajar sesuatu. Kalian sudah bisa keyboard tapi Tuhan ngomong, ayo kalau mati listrik keyboardnya gak nyala, ayo belajar gitar. Aduh Tuhan gak usah, udah cukup keyboard, gak usah gitar. Ada kalian yang mungkin disuruh Tuhan extend kemampuan, extend kemampuan. Kemarin Ibu Nani berkata, saya dikasih visi sama Tuhan untuk memperluas sekolahan SD, untuk memperluas GK, untuk memperluas ini itu, taman Tuhan. Beberapa dari saudara yang sebenarnya sudah puas sama taman Tuhan. Saya sudah puas sama taman Tuhan. Luar biasa, tiap hari debu emas turun, tiap hari hadirat Tuhan sangat kuat. Tapi Bu Nani mendapat visi, perbesar, aku mau bikin yang lebih lagi. SD, kelasnya sudah tidak cukup, perbesar. Lalu ada sebagian dari kita yang ngomong, aduh udahlah ngapain sih. Loh saya mau ngomong saudara, kalau Ibu Nani tetap suka di zona nyamannya, gedung ini saja sudah cukup sebenarnya. Tempat kita nyembah, muji Tuhan, tiba-tiba Tuhan ngomong bikin radio. Tidak satu pun sepeser pun masuk ke kantong dia. Tidak sepeser pun masuk ke keuntungan pribadi. Tapi Tuhan ngomong, kalau gedung ini mungkin hanya untuk memberkati jemaat di sini. Tapi aku ingin lebih. Perbesar, perluas, buat radio sampai semua orang Kristen di kota ini mendengar suaraku. Bahkan orang yang bukan Kristen pun biar mereka dengar suaraku. Aku gak mau kamu hanya di ladang gembalaanmu yang kecil. Perluas ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Perluas daerahmu. Maka radio dibuat. Lalu menjelang masa pensiun beliau. Kayaknya udah enak harusnya pensiun. Enak kan leha-leha, duit juga gak kurang. Tapi Tuhan ngomong, buat sekolahan. Apa untungnya? Tidak ada sepeser pun masuk ke keuntungan pribadi. Tapi sekolah ini sudah memberkati banyak orang. Sekolah ini tidak hanya menjadi berkat untuk jemaat, tapi menjadi berkat buat kota ini. Saya mau kasih tahu, Tuhanmu tidak pernah merancang engkau untuk hanya menjadi berkat untuk dirimu. Tapi Tuhan selalu mengatakan, engkau akan kuberi mandat yang lebih besar. Engkau akan kutarik keluar dari kenyamanan, masuk ke dalam suatu zona adventure sama Tuhan. Tidak hanya untuk diri sendiri, tidak pernah tentang diri sendiri. Tapi yang Tuhan mau, setiap kali Tuhan memanggil dan menyatakan rencananya, itu adalah Tuhan memanggil engkau melakukan sesuatu yang lebih besar dari yang sekarang. Saudara mungkin mikir, saya tuh gak punya kemampuan banyak. Saya gak punya kemampuan yang terlalu banyak untuk melayani Tuhan. Saya gak bisa nyanyi, saya gak bisa main musik, saya gak bisa di panggung ini. Tapi saya mau kasih tahu, dimanapun kau berada, engkau bisa meraih akan destiny Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau adalah seorang guru misalnya, kau adalah seorang pengajar. Jangan hanya datang jam 7, pulang jam 5 tanpa berbuat apa-apa dan hanya sekedar mengerjakan tugasmu sebagai guru. Tapi ada jiwa-jiwa anak-anak yang mungkin bisa engkau lawat. Mungkin ada anak yang biasanya ceria lalu jadi pendiam. Mungkin kalau tugas guru, saya gak usah dong ikut-ikut ngapain. Saya kan tugasnya ngajar dia, yang penting dia pinter. Yang penting dia bisa. No, Tuhan memanggil kita melakukan yang lebih dari sekedar kita menjalani rutinitas. Jadilah guru yang peduli sama murid-murid. Jadilah guru yang peduli sama jiwa-jiwa. Titipan Tuhan atas hidupmu. Lawat anak-anak itu. Kalau engkau adalah pegawai, suatu hari engkau lihat bosmu murung. Aduh, bosnya lagi susah ya.
mau tak sapa, tapi kayaknya hidup gue lebih susah dari dia. Masa gue nanya-nanya, bos lagi sedih tak bos? Itu kayaknya salah ya, kayaknya harusnya bos yang nanyain saya. Gitu. Kayaknya hidup saya pasti lebih susah lah dari bos. Tapi kalau engkau peduli, Tuhan ngomong jangan hanya sekedar jadi pegawai, jadi berkat untuk bosmu. Tanyain, bos kok mukanya kayak kurang ceria? Mungkin dia ada sesuatu yang bisa di-sharekan ke kita. Kita bisa jadi berkat buat dia. Ada sebuah cerita nyata. Saya akan tutup dengan ini. Ada seorang pria sederhana di Kanada. Ya. Saya waktu dulu kuliah di Kanada, jadi saya familiar sama satu restoran ini yang namanya Tim Hortons. Pasti Om Gideon juga ingat Tim Hortons ya. Tim Hortons ini adalah restoran favoritnya orang Kanada. Dia jualnya hanya kopi, teh dan seperti kayak donat-donat gitu. Jadi ini sebenarnya Tim Hortons ini adalah kayak Dunkin Donat gitu. Ya. Suatu hari ada seorang bapak yang sederhana, dia bukan orang yang terlalu kaya, dia orang biasa. Dia tiap hari sebelum kerja pasti drive thru ke Tim Hortons untuk beli secangkir kopi dan muffin, donat gitu, lalu dia pergi kerja. Tapi lewat drive-thru saudara tahu ya yang naik mobil lewat jendela itu jadi gak usah turun gitu, gak usah parkir. Dia tiap hari itu. Dan dia punya suatu kebiasaan yang unik. Dia selalu membeli kopi ekstra dan donat ekstra buat pengemudi di belakangnya. Ya. Dia gak berbuat hal yang wow, dia cuma tiap hari ngelakuin itu. Dan saudara tahu satu kopinya Tim Hortons saya masih ingat harganya $2,5, murah banget. Lalu donatnya itu kalau nggak salah cuman 90 sen atau $1 lah. Pokoknya jadi kalau total tuh kayaknya cuman nggak lebih dari $4. Tapi dia rutin melakukan itu tiap hari. Pokoknya dia setiap drive thru ngomong ke orangnya titip ya 1 kopi, 1 donat buat orang di belakang saya. Ya. Lalu sampaikan kepada dia, have a nice day. Dia tiap hari melakukan itu. Lalu jadi nanti begitu dia lewat, si orang yang di belakangnya, Pak itu dibayarin sama mobil depan Pak. 1 kopi sama 1 donat. Wow, terus dia nyampein Pak, have a nice day. Miliki hari yang indah. Jadi orang yang di belakangnya ini akan sangat sukacita. Tapi orang ini tidak terima kasih ke depannya karena yang ke depannya pasti sudah pergi kan. Tapi tiap hari si bapak ini melakukan itu. Dia tidak mengharapkan return, dia tidak mengharapkan sesuatu yang besar terjadi. Tapi saudara tahu, suatu hari saat dia ngomong ke pegawainya, kasih di belakangku 1 donat, 1 kopi. Ternyata orang yang di belakang dia adalah seorang pemuda yang lagi depresi. Dan hari itu dia memutuskan ingin bunuh diri. Tapi saat pemuda ini maju dan dia menerima donat yang fresh from the oven, dia menerima roti dan kopi yang gratis. Dia bingung, loh ini gimana maksudnya? Ini dari Tim Hortons? Bukan, ini dari pengemudi di depanmu itu. Dia ngomong, hari ini kamu gak usah bayar kopi, gak usah bayar donat, ini buat kamu, have a nice day. Lalu pemuda ini nangis. Dia nangis di mobil itu saat itu juga. Dan dia bilang, hari itu saya merasakan hidup saya sebenarnya gak berarti. Tapi kalau saya menerima roti dan donat gratis ini dan ada pesan have a nice day, berarti Tuhan gak mengizinkan saya untuk mati. Pasti saya akan have a nice day. Pasti ada rencana Tuhan yang lebih besar buat saya. Sampai surga memberi tanda. Dia ngomong, surga memberi tanda kepada saya. Bahwa saya masih dicintai. Bahwa ada orang yang masih baik sama saya. Walaupun gak kenal. Masih ada harapan untuk saya hidup. Dan hari itu orang itu tidak jadi bunuh diri. Orang itu berkata, saya masih dicintai. Tuhan masih peduli sama saya. Dengan saya menerima gratis donat dan roti dan kopi ini, berarti Tuhan masih peduli. Kok itu donat gak jatuh ke orang lain? Kok ke saya? Itu artinya Tuhan masih punya rencana dalam hidup saya. Itu artinya masih ada orang yang baik di dunia ini. Itu artinya dunia ini adalah tempat yang masih indah.
dunia tidak begitu buruk. Tiba-tiba hanya gara-gara donat yang gak nyampe $1 dan kopi yang hanya $2,5 itu, dia merubah paradigmanya. Dan dia hari itu mengubah hidupnya. Dan hari itu dia memutuskan, saya ingin hidup saya mulai hari ini tidak peduli tentang saya doang. Saya mau peduli sama orang lain. Dan mulai hari itu pemuda ini masuk ke yayasan-yayasan anti bunuh diri. Karena ternyata di Kanada itu banyak yayasan anti bunuh diri karena di sana tuh depresi cukup berat. Dia akhirnya masuk ke yayasan-yayasan. Dia ngomong, dia menceritakan kisah ini. Saya juga mau bunuh diri. Tapi ketahui engkau masih dicintai. Tapi ketahui Tuhan tuh masih peduli sama engkau. Dan sampai akhirnya kisahnya ini dimuat di koran. Ada seorang pemuda yang hampir bunuh diri diselamatkan oleh sebuah donat dan kopi. Dan begitu si bapak ini baca koran, dia tertawa. Ternyata yang aku lakuin tiap hari itu ternyata kok hasilnya luar biasa ya. Padahal aku gak ada maksud. Saya cuma pengen jadi berkat. Dan yang saya lakukan itu sangat simpel. Ternyata kok lucu ya. Ternyata yang saya lakukan sedikit ini bisa menjadi besar. Bisa menjadi kemuliaan Tuhan. Bisa menjadi suatu yang berguna untuk orang lain. Mengubah hidup seseorang. Saudara, kita tidak pernah dipanggil hanya untuk diri kita. Tapi ada sesuatu yang besar yang Tuhan tanamkan dalam hidup setiap kita. Potensi-potensi itu untuk kita lebih dari yang sekarang. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, saudara, waktu saya kecil nih saya selalu punya kebiasaan di gereja saya. Waktu akhir tahun selalu dibagikan sebuah ayat pribadi lepas pribadi. Kita juga pernah menerima hal itu ya. Tapi ini selalu rutin dan ini merupakan suatu hal yang terus dinanti-nantikan oleh saya terutama ya. Dan semua orang, semua jemaat yang hadir juga mereka, aduh Tuhan, mereka semuanya berdoa. Aku minta firman yang dari Engkau Tuhan. Aku minta ayat yang dari Engkau. Karena ayat ini akan menjadi pegangan untuk kita untuk menjalani akan tahun yang baru. Nah, saudara, tahun ini kita mendapatkan suatu firman bukan hanya untuk pribadi, lepas pribadi yang berbeda-beda, enggak. Kita dapat firman yang sama, betul saudara? Dapat janji yang sama, yaitu apa? Kita akan menerima akan 2 pedang. Mazmur 91 dan Yesaya 60. Itu adalah janji yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Saya minta slide-nya ditampilkan. Saya akan sharing tentang secure and rest. Ini adalah janji yang Tuhan berikan untuk setiap kita nikmati di tahun ini. Secure artinya ada sesuatu yang nyaman yang akan Tuhan berikan. Dan ada rest artinya adalah perhentian yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kita. Bahkan Tuhan menjadikan hari yang disebut hari perhentian. Saat Tuhan menciptakan akan dunia ini, Tuhan menciptakan, menyediakan hari yang ini memang hari untuk rest. Untuk apa? Rest. Rest ini bukan berarti kita cuma nyaman, duduk-duduk, ngopi, tidur, makan, tidur. Enggak, saudara, beda. Ini adalah jaminan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi saya mau tanya, apakah semua orang akan menikmati akan janji-janjinya? Janji Tuhan untuk setiap kita akan mengalami. Mazmur 91, Yesaya 60 akan kita nikmati. Saudara percaya gak hal ini akan kita nikmati? Pasti didapatkan atau dinikmati oleh setiap kita apa enggak? Pasti enggak? Saya mau ajak kita baca dulu di Ibrani 4 ayat 1 sampai 3. Ya, ditampilkan ya. Mari kita baca. Sebab itu baiklah kita waspada,
supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Kita menerima janji yang sama kan? Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ayat 3a, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Jadi ada satu syarat awal untuk kita dapat menikmati setiap janji Tuhan, yaitu adalah apa? Kita harus beriman. Karena Tuhan sendiri mengatakan ada orang-orang yang tidak bisa menikmati akan janji-janji yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai iman. Nah, saat Anda, saat saudara mendengarkan ada Mazmur 91 pedang di tangan kiri. Mazmur 91 berbicara tentang ayat-ayat perlindungan. Apa responmu, saudara? Seringkali kita disuruh perkatakan setiap hari. Coba saya mau tanya, ada nggak yang melakukan pembacaan akan Mazmur 91 setiap hari? Coba angkat tangan. Ada yang lewat, ada yang bolong-bolong? Banyak, saudara. Saat kita beriman harusnya kita meresponi. Tempel di kaca. Udah dikasih kan? Ini udah ada nih deklarasi perlindungan. Tempel. Ibu Nani ngomong, tempelin di kaca. Karena tiap hari kita selalu ngaca. Baca tiap hari. Tapi banyak dari kita yang bolong juga, saudara. Padahal salah satu langkah iman adalah kita harus memperkatakan ini setiap hari. Supaya ini benar-benar meresap masuk dalam otak pikiran kita. Bahwa ada perlindungan Tuhan nyata atas hidup kita sepanjang tahun ini. Di sini dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa kamu. Itu adalah janji Tuhan. Tidak ada penyakit sampar yang akan menimpa hidupmu. Kita tidak perlu takut. Ini ada semua, saudara. Lengkap ayat perlindungan ini. Dikatakan kalau engkau tidak beriman, kita tidak bisa menikmati janji Tuhan. Yang kedua adalah ayat 6. Ibrani 4 ayat 6. Dikatakan seperti ini, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian atau rest itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk. Karena apa? Karena ketidaktaatan. Syarat yang kedua adalah harus taat. Beriman dan taat. Tadi Sofi sudah mengatakan, Abraham saat disuruh oleh Tuhan dapat firman. Abraham, kamu harus pergi dari rumahmu, dari saudaramu, dari ayahmu. Kamu harus pergi. Abraham meresponi dengan iman. Oke Tuhan, aku akan pergi. Meninggalkan semua kenyamanan, zona nyaman itu. Dan dia berjalan bersama Tuhan. Dengan ketaatan. Kita lihat cerita Abraham. Akhirnya disebut Bapak orang percaya. Dengan umur yang sudah suntuk. Belum punya anak. Akhirnya Tuhan berikan anak. Hidupnya sangat diberkati dan boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Karena apa? Karena iman dan ketaatan. Nah saudara. Saya hari-hari ini mulai baca tentang Mazmur 91. Saya pengen terus belajar. Apa ya Tuhan? Aku mau menikmati Tuhan. Mazmur 91, Yesaya 60 ini terjadi dalam hidup saya. Ibu Nani juga pernah
membahas khusus tentang Mazmur 91. Nah, di Mazmur 91 ini dikatakan saudara, orang yang duduk, syaratnya apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dia yang akan menikmati Mazmur 91. Saudara, saya mau ajak kita baca dalam Amplified Bible, Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Ya. Katakan seperti ini, He who dwells in the shelter of the Most High will remain secure and rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Saudara, di sini dikatakan, He who dwells in the shelter of the Most High will remain secure and rest. Secure and rest, berikutnya apa? In the shadow of the Almighty. Ya bayangin, loh kenapa ya? Di sini dikatakan remain secure and rest in the shadow of the Almighty. Shadow itu artinya apa saudara? Bayangan. Bayangan dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Kok dalam bayangannya ya? Kenapa enggak di dalam bentengnya? Gitu. Kok dalam bayangannya? Saudara, saya mau siapa ya di sini? Ada Bom. Nah, Bom sini Bom. Bentar Bom. Bom. Ya. Coba Bom, kamu berdiri di sini. Bom besar nggak saudara? Besar kan? Tuhan kita lebih besar lagi saudara. Ya, bayangkan. Ya, ini bom sebesar ini. Bayangannya ada di mana saudara? Bayangannya di sini. Di sini dikatakan engkau akan menerima hal yang secure and rest. Kamu akan nyaman dan kamu akan bisa relax. Kamu akan bisa aman. Kalau kamu ada di mana? Ada di dalam bayangannya. Berarti saya harus ada di mana saudara? Saya harus ada di sini. Saudara. Saat saya ada dalam bayangannya bom, ini dibayangin ini adalah God Almighty gitu ya perumpamaannya. Ini saya akan merasa aman. Saya akan menerima yang namanya secure and rest. Tapi kalau saya, ini bayangannya bom segini ya. Saya ada di tempat ini. Apakah saya akan menerima hal yang sama? Enggak, saudara. Janji Tuhan, kamu akan menerima secure and rest saat engkau ada dalam bayang-bayanganku. Yang artinya adalah apa? Kita harus terus mendekat kepada Tuhan. Kita harus dekat sama Tuhan. Untuk memastikan engkau ada dalam bayang-bayang Tuhan. Karena saat engkau menjauh dan engkau pikir ini kok bom kok menghalang-halangi saya ini. Saya jadi gak bisa melihat nih. Pandangan di depan gak enak. Ya, seperti orang nyetir kan, kalau di depannya ada bus gitu kan, nggak enak saudara. Ini, aduh saya mau, udahlah disalip aja lah, kelamaan ini, nggak sesuai sama prediksi saya. Saya mau ada di sini aja deh. Nah, ini pandangan saya luas, saya bisa melakukan semuanya dengan bebas. Tapi tidak ada jaminan di sini saudara. Saat engkau ada di dalam bayang-bayangan Tuhan, engkau terus mendekat pada Tuhan. Itu janji Tuhan. Kita akan bisa menerima semua secure and rest. Yang kedua, caranya gimana ya? Apakah saya harus terus berada di sini? Untuk saya mendapatkan akan secure and rest itu? Coba. Bom, tolong kamu jalan ke sana, Bom. Ini tadi saya aman saudara di sini. Tapi kita, God Almighty, Dia berjalan ke sana
dan engkau tetap berada di sini, di zona nyaman yang pernah ada itu, apakah engkau akan mengalami dan menerima jaminan secure and rest? Akan menerima enggak saudara? Apa yang harus dilakukan? Harus lihat kemana God Almighty pergi. Oh, di sana. Berarti saya harus pergi. Saya mau aman. Saya mau terima semua janjinya. Saya akan ada dalam bayangannya. Bom kemana lagi Bom? Turun. Zona nyamannya ada di mana saudara? Ada di panggung ini atau ada di bawah? Saya harus terus mengikuti. Saya harus mendekat kepada sumber itu. Supaya saya ada dalam bayang-bayangannya. Terus mendekat, 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 mendekat. Supaya engkau pastikan hidupmu ada dan menerima jaminan secure and rest. Jangan pernah engkau berjalan sendiri saat God Almighty pergi ke sana. Aku mau ke sini ajalah. Kita tidak ada dalam bayang-bayang Tuhan. Kunci yang pertama apa? Mendekat kepada Tuhan. Silakan Bom, duduk Bom. Thank you Bom. Kunci yang pertama untuk kita bisa menikmati akan Mazmur 91. Kita harus dekat kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah mengikuti setiap gerakan dan firman yang Tuhan beri. Caranya gimana sih kita bisa mengerti gerakan Tuhan, Tuhan maunya seperti apa? Enggak ada cara yang lain. Ibu Nani ngomong waktu minggu lalu, kita diajarin untuk apa? Kita menikmati sabatnya Tuhan. Apa artinya sabat? Saat engkau menyembah, saat engkau masuk dalam hadiratnya, fokus sama Tuhan. Untuk apa? Supaya kita punya hubungan sama Tuhan. Sampai Tuhan menyatakan isi hatinya. Coba bayangkan saudara. Andaikan kita waktu awal tahun terus belajar tentang sabat ini. Tiba-tiba Tuhan ngomong, Fred, kamu beli emas. Sekarang harganya sedang turun. Waktu itu emas harganya di sekitar berapa ya? 660 saudara. Turun. Coba saat itu ngomong, kamu beli emas. Terus kita bisa dengar kita beli, jepret kita beli emas. Setelah itu ada kejadian Amerika menyerang Irak. Tiba-tiba harga emas melambung. Terus kita doa, jual emasnya. Terus jual. Saudara, enak gak kalau hidupnya kayak gitu? Saudara? Hah? Kita langsung jual rumah, jual apa? Beli emas. Nanti udah lagi naik, jual. Kalau kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan, enak banget saudara. Ada jaminan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Syaratnya adalah kita harus punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Gak ada cara lain saudara. Mari hari-hari ini kita perbaiki kembali hubungan kita, perbaiki saat teduh kita, perbaiki sahabat kita. Untuk kita boleh menerima jaminannya, kita boleh menerima firman-Nya, kita boleh menerima semua yang Tuhan sediakan untuk tahun ini. Mazmur 91 akan terjadi dalam hidup kita. Mari saudara semua aja kita nyanyikan. Satu yang kurindu. Januari saudara. Dia Tuhan yang tidak terbatas, tapi dia menjadikan dirinya seperti manusia. Dan dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Manusia terbatas,
Tuhan tidak terbatas. Amin. Dia yang awal, di kitab Akhir Wahyu berkata, aku yang akhir. Artinya ketika awal pembentukan dunia, dia ada. Ketika nanti pada akhirnya, Tuhan ada enggak? Ada. Tuhan yang tidak terbatas, menyamakan dirinya menjadi Yesus seperti manusia penuh dengan keterbatasan. Bisa nangkap saudara? Dia adalah Alfa dan Omega. Kita baca lagi saudara. Dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Waktu terakhir saya share, saya juga ngomong tentang ini. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata seperti ini. Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dari Alfa sampai Omega. Tuhan ngomong, aku membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin saudara. Mau hidupmu indah pada akhirnya? Ngomong kanan kirinya. Tuhan yang membuat indah pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Setuju semuanya saudara ya? Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tuhan memberikan kekekalan dalam hati. Artinya apa? Kalau belum indah, berarti belum selesai. Belum waktunya. Amin. Setuju saudara? Kalau belum indah, berarti belum waktunya. Kalau sudah indah, ini waktu Tuhan. Seringkali orang Kristen sering ngomong gitu. Betul? Ada orang yang ngomong gini. Tuhan itu bisa melihat, bukan ada orang ngomong. Itu firman Tuhan yang ngomong. Tuhan itu bisa melihat dari awal sampai akhir. Setuju saudara? Tapi kalau manusia bisa melihatnya biasanya akhir ke awal. Manusia bisa melihat destininya ketika dia sudah mencapai destininya. Oh pantesan dahulu seperti ini. Betul saudara? Tapi Tuhan bisa melihat awal sampai akhir. Dan buat manusia untuk melihat awal, belum tentu manusia bisa melihat akhirnya. Betul? Karena seringkali manusia itu menyerah. Awalnya oke Tuhan, tapi dalam perjalanan bisa menyerah. Dan hari ini saya mau berkata, bangsa Israel menyerah ketika dia berjalan di padang gurun. Mereka memilih berkemah di padang gurun dan akhirnya mati di padang gurun. Mereka tidak pernah melihat Jehovah, Alfa dan Omega. Mereka tidak pernah melihat. Sebagian besar dari orang Israel itu. Ketika awal dijanjikan, dibebaskan dari tanah perbudakan. Sebagian besar daripada mereka tidak pernah melihat yang namanya tanah perjanjian. Tidak bisa menikmati yang namanya berkat double porsi. Tanah yang penuh dengan susu dan madu, mereka tidak pernah melihat. Karena mereka menyerah di jalan. Padahal Tuhan ngomong, aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah awal dan akhir. Semua indah pada waktunya. Tapi firman ini lucu saudara. Salomo yang berkata, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jujur, kita manusia seringkali tidak bisa menyelami apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Betul? Saya percaya, saya punya problem, saudara punya problem. Setiap kita punya problem dalam kehidupan ini. Betul? Dan Salomo berkata,
Aku tahu Tuhan, Engkau adalah Alfa. Tapi seringkali aku gak melihat omeganya Tuhan. Aku gak pernah bisa tahu, mengerti apa yang Engkau inginkan. Tapi hari ini saya mau kasih contoh tentang Yusuf. Siapa yang tahu tentang Yusuf? Dia dikasih mimpi sama Tuhan. Dia dikasih alfa. Ini loh Yusuf, engkau akan jadi penguasa. Sama seperti Daud. Dia dikasih tahu, engkau akan jadi raja. Yusuf dibawa ke tanah Mesir. Dijual sama saudara-saudaranya. Singkat cerita, dia dikhianati, dia dimasukkan penjara, dia dibully. Dan suatu saat ketika dia tangan Tuhan mengangkat dia, saudara-saudara datang. Dan saudara-saudara nggak tahu kalau itu Yusuf. Dan pada waktu itu Yusuf berkata, bukan saudara-saudaranya yang menenangkan, tapi Yusuf sendiri menenangkan. Tenang saudaraku, ini aku, Yusuf, adikmu. Engkau jual aku berapa tahun yang lalu, tapi hari ini aku ada di sini. Engkau mereka-reka yang buruk tentang aku, tapi Tuhan mereka-reka yang baik tentang aku. Firman Tuhan berkata gitu saudara, betul? Dan Yusuf berkata, Tuhan yang mengirimkan aku ke tempat ini. Betul saudara? Itu kisah yang sangat indah buat saya. Luar biasa. Kita mau baca di ayat Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 berkata seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita baca bareng-bareng ayat A-nya ya saudara ya. Kita tahu sekarang, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang. Dulu tahu enggak? Kita tahu sekarang. Dulu tahu enggak? Yusuf tahu enggak? Yusuf enggak tahu saudara. Yusuf enggak tahu kalau dia bakal jadi raja muda. Bakal jadi perdana menteri. Jadi raja muda dia enggak akan tahu. Saya mencoba menyelami apa yang Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya tahu. Ini ayat dulu waktu saya PA sama Ibu Ina. Ini ayat favorit betul ya Ibu Ina ya. Ya. Tapi dulu gak tahu. Dulu gak tahu ayat ini. Tapi ayat ini sekarang berbicara sama saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Dulu tahu gak Yusuf? Gak tahu. Yusuf gak tahu. Tapi setelah dia jadi raja muda, dia ngomong, aku tahu. Engkau mereka-reka yang buruk tentang aku, saudara-saudaraku, tapi Tuhan mereka-reka yang baik tentang aku. Makanya ayat ini berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tadi Sofi berkata, ditawarin jalan, betul? Ya non ya. Jalannya ini, tapi kadang-kadang kita nggak mau jalan itu. Karena kita merasa lebih tahu. Aku tahu hidupku. Tuhan kamu tahu apa tentang hidupku. Aku lebih tahu. Seringkali kita lebih tahu daripada Tuhan. Dan kita ngatur Tuhan. Dan itu yang membuat kita semakin lama, semakin muter-muter seperti bangsa Israel. Tuhan sudah memberi contoh dalam Alkitab. Bagaimana Yusuf, bagaimana Ayub. Tuhan sudah memberi contoh itu. Dan hari ini saya cuma nerusin khotbah saudara saya. Tadi co-reading tentang durian, betul? Betul ya? Kita mau baca ya, Lukas 13. Lukas 13 ayat 18, 19.
Baca bareng-bareng saudara. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya. Baca bareng-bareng saudara. 3, 2, 1. Ia umpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon. Dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Kita ganti. Bisa ambilkan saya durian? Nah itu dia. Saya benar-benar bawa durian saudara. Saya benar-benar bawa durian hari ini. Kita mau baca bareng-bareng, boleh ya, ganti sedikit ya. Yang biji sesawi diganti durian. Ya, oke? 3, 2, 1. Seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya. Nah. Ia seumpama durian yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Ketika saudara lihat durian ini, apa yang saudara lihat? Apa yang saudara lihat? Duri, betul? Tapi Tuhan melihat di dalam durian ini ada pohon, ada ranting, ada daun, dan ada berpuluh bahkan beratus-ratus buah durian. Tuhan melihat itu. Jelas? Ketika Tuhan memberikan jalan kepada seseorang, mungkin dia nggak memberikan jalan yang lapang, tapi Tuhan memberikan tadi seperti ngomong, benih. Kalau namanya benih itu kecil saudara. Ini saya beli durian yang terkecil, yang termurah, tapi rasanya manis. Udah saya cicip soalnya. Dan Tuhan melihat buah ini bukan sekedar buah, tapi di dalamnya ada beratus-ratus buah lagi. Dan kalau engkau yang menginginkan pohon durian di rumahmu, maka tanamlah ini di halaman rumahmu dan kau akan menikmati pohon durian seumur hidupmu. Seperti ayat tadi berkata, biji sesawi, tapi pada akhirnya semua burung akan hinggap di atas pohonnya. Hari ini Tuhan berikan benih, jalan. Kok tajam Tuhan? Kok durian sih Tuhan? Ini dilempar sakit bonyok loh Tuhan. Ada yang mau durian ini? Ada yang mau? Yang mau coba berdiri, tangkap. Kalau Tuhan ngomong tangkap, nggak mau Tuhan. Berdarah. Prosesnya sakit Tuhan. Nanti mukaku bopeng. Malu Tuhan kalau kena muka. Tuhan ngomong, ini kamu bisa punya pohon buah-buahan loh, nanti pohon buah durian loh. Ini manis loh. Tapi jelek Tuhan. Durinya banyak, sakit. Aku gak mau. Ini benih apa? Aku gak mau. Seringkali kita nolak jalan yang Tuhan berikan. Karena kita lihat hanya casingnya. Kita lihat, aku minta bisnis besar Tuhan. Aku minta pelayanan besar Tuhan. Kok dapatnya pelayanan kecil? Kok dapatnya cuma jualan online kecil-kecilan tusuk gigi? Aku pengen bisnis online yang besar Tuhan. Kayak seminar kemarin yang aku lihat. Seringkali manusia gak menyelami apa yang Tuhan melihat awal sampai akhir. Amin. Tapi manusia hanya melihat awalnya saja. Karena susah, jujur susah. Bukan saya udah menang, wah saya udah pasti menang karena saya melihat akhirnya. Belum, saya juga belum melihat akhirnya saudara.
Janjinya di Januari double portion, double grace. Tapi apakah kita mau menjalaninya? Apakah kita mau ambil buah durian ini yang mungkin tajam? Siapa yang berani nangkep kasih 100.000 sama saya? Nggak ada yang berani kan? Tapi kadangkala seringkali Tuhan ngomong, tangkep nak, tangkep nak. Karena mungkin dalam tanganmu sudah Tuhan sediakan sarung tangan yang bebas duri. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, betul? Kalau Pak Yusak ngomong gelinding wae, betul? Tapi seringkali kita nggak bisa menyerap atau menjalani atau merespon apa yang Tuhan mau. Kita seringkali nggak bisa menjalani. Tapi seringkali Tuhan ngomong, ini loh durian. Nggak mau Tuhan, durinya banyak. Betul saudara? Kita sering kecewa, sering tidak bisa bingung, nggak bisa menyelami lah. Kenapa ya? Anak muda mungkin, di sini ada yang pernah diputus pacar, mungkin Bapak Ibu pernah diputus pacar, Bapak pernah diputus pacar, saya pernah ngalami loh diputus pacar. Sofi pernah ngalami diputus pacar, mutus pacar mungkin pernah Sofi ya. Kalau diputus pacar, enak gak sih anak muda yang udah pernah pacaran? Diputus enak gak? Atau dipecat lah dari kerjaan, enak gak saudara? Enak gak dipecat dari kerjaan? Dipecat enak gak? Gak enak kan? Diputus pacar enak Bom? Gak enak. Bom pernah diputus, pernah curhat sama saya soalnya. Devlin pernah diputus pacar? Atau putusin pacar? Oh ya pernah. Mungkin bapak-bapak di sini pernah diputus pacar? Jangan takut, jangan takut. Jujur aja. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Wah iyalah. Diputus pacar mungkin ngerasa gak enak, down. Betul? Dipecat gak enak, down. Tapi berapa banyak yang pernah diputus atau dipecat dari perusahaan? Setelah itu dapat pacar baru lagi. Dapat pacar baru lagi. Terus menikah. Punya anak. Terus ngomong, untung dulu putus sama yang itu. Sekarang saya mendapatkan pernikahan yang bahagia. Coba dulu gak putus. Saya gak mungkin seperti ini. Ada yang pernah ngomong gitu? Seringkali pengusaha. Kenapa kau bisa punya perusahaan seperti ini? Dulu waktu krisis Krismon Pak, tahun 98, saya dipecat sama perusahaan saya. Saya dikasih pesangon cuma 1 juta. Setelah itu saya bikin bisnis online. Hari ini saya jadi raja online. Berapa banyak orang yang seperti itu. Untung dulu saya dipecat. Untung saya putus sama si X atau si Y. Dan hari ini saya bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Itu percis gak seperti Yusuf ngomong? Enggak. Dulu kamu jual aku kan? Dulu kamu bawa aku ke Mesir kan? Aku di penjara. Bukan karena kamu. Tapi itu karena Tuhan. Betul? Hari ini, di awal tahun ini, mari jalani bersama dengan Tuhan. Cintai prosesnya. Mungkin kita gak tahu akhirnya seperti apa. Tapi Tuhan ngomong, segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Tinggal jalan aja. Baca Alkitab, renungan firman Tuhan, terus percaya, don't give up, terus berjuang, akhirnya indah pada waktunya. Amin. Dan Tuhan itu mencintai proses seperti itu. Tuhan itu mencintai proses seperti itu. Dan saya gak ngerti. Sampai hari ini pun saya gak ngerti. Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kok bisa kalau gak ngeluputin, luputin aja sih Tuhan. Gak usah pakai proses gini. Gak usah pakai proses begini. Kan kalau kamu mau bangsa Israel lepas dari perbudakan tinggal ambil, comot,
bawa ke Kanaan selesai. Tapi Tuhan ngomong, enggak seperti itu. Butuh proses. Orang timbul seperti emas. Amin. Dan kalau Tuhan memilih, itu memilih yang kecil, memilih yang lemah. Itu firman Tuhan. Daud tadi sudah disinggung. Dari anak yang tidak diperhitungkan. Betul? Yusuf tidak diperhitungkan oleh saudara-saudaranya. Betul? Dan hari ini saya kasih perumpamaan terakhir dari Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan itu selalu begitu? Kita mau baca agak panjang saudara. Siapa yang pernah dengar 5 roti 2 ikan? Pernah dengar semuanya saudara? Oke. Yohanes 6 ayat 5 sampai 13. Ini satu-satunya kitab yang menjelaskan dengan paling jelas tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Yohanes 6 ayat 5 dan semua Matius tulis, Lukas tulis, Markus tulis, tapi Yohanes saya bilang paling jelas. Yohanes 6 ayat 5 sampai 13 berkata seperti ini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Sekali lagi, dialah Alfa dan Omega. Dia tahu segalanya, tapi dia ngetes. Oke, ayat berikutnya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil. Jelas? Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ayat berikutnya, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki. Sampai di sini dulu. Filipus dan Andreas adalah sama-sama murid Tuhan Yesus. Filipus mengingatkan setiap kita. Seperti Saul. Ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi Goliat, Filipus berkata, duit cuma 200 dinar. Untuk mengcover masalah ini, Tuhan, engkau harus punya duit lebih yang besar. Bukankah Saul seperti itu? Ketika dia kedatangan seorang Goliat, Saul langsung ciut. Saul langsung mengkeret. Padahal Saul ketika menghadapi Goliat, ditulis di Alkitab, dia mengalahkan Amalek, mengalahkan Filistin, dan Saul tidak pernah kalah perang. Dan hari itu ketika dia menghadapi Goliat, dalam pikiran Saul adalah aku harus cari orang yang lebih besar dari Goliat. Tapi hari itu Daud muncul sebagai pahlawan. Betul? Filipus mirip sama Saul. Sangat mirip. Karena buat Filipus untuk mengcover 5.000 orang, kita gak punya cukup uang. Tapi hari itu ada Andreas yang datang. Andreas ini menurut ceritanya gak tertulis di Alkitab. Orangnya cukup gendut. Dan dia itu kemana-mana selalu bawa makanan bekal. Dan dia itu sangat mengerti siapa-siapa yang bawa makanan enak. Jadi Andreas itu emang bagian konsumsi, mungkin GK-nya lah, mungkin seperti itulah. Jadi Andreas itu dia tahu benar dari 5.000 orang ini yang bawa makanan siapa aja dia tahu. Dan dia bisa menemukan, ini loh Tuhan, ada 5 roti dan 2 ikan. Saya rasa Andreas bukan orang yang gak bisa ngitung.
dia orang yang sangat bisa ngitung. Tapi dia tetap bawa 5 roti dan 2 ikan itu ke tangan Tuhan. Dan Tuhan ngomong, cukup. Suruh orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Dan kalau kita baca selanjutnya, sisanya berapa? Sisanya berapa saudara? 12 bakul. Andreas mewakili Daud. Apa yang mustahil dipembalikan keadaan menjadi tidak ada yang mustahil. Seberapapun besar masalahmu, seberapa problem yang kau alami hari ini, saya mau ngomong, mungkin yang kecil yang ada di dalam hidupmu itu yang akan membuka jalan. Saya nggak tahu. Mungkin engkau cukup mendeklarasikan setiap hari. Mungkin. Engkau mungkin setengah jam atau 1 jam engkau duduk di dalam hadirat Tuhan. Menyembah. Mungkin. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu? Bukankah kunci yang kecil ini membuka pintu yang besar? Amin. Enggak Pak. Saya lebih tahu. Ada kunci yang lebih gede. Kunci Inggris. Ini buat saya ini katanya kunci Inggris. Saya nggak ngerti ini kunci apa ini. Tapi ini kunci juga saudara. Coba kalau suatu kali waktu ada seseorang lagi nge-repair sesuatu di rumah saya. Antena, televisi. Dia nggak bawa kunci angka 13. Pak punya kunci 13? Wah nggak punya. Di mobil adanya kunci 14 sama 12. Tapi saya punya kunci Inggris. Bisa Pak. Kunci yang kecil ini atau kunci ini bisa membuka pintu yang besar. Hari ini apa yang ada dalam hidupmu? 5 roti 2 ikan. Tuhan ngomong, cukup nak. Berikan kepadaku. Kasih itu ke Tuhan. Dan itu akan membuat indah pada waktunya. Membuka sesuatu yang tertutup dalam hidupmu. Membuka sesuatu yang terhambat dalam hidupmu. Jangan seperti Saul. Aku harus cari orang yang lebih tinggi dari Goliat. Cara Tuhan gak seperti itu. Tapi dia memilih Daud yang kecil. Memilih batu untuk menghancurkan kepala Goliat. Hari ini jadilah Andreas. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap kerinduan kita. Dengan setiap permasalahan kita mungkin. Dalam segala penyakit kita. Tapi mungkin ada satu kunci yang kecil. Tuhan pengen kita smart dengan hal yang kecil dalam hidup kita. Mungkin penyembahan kita, puasa kita, doa kita, deklarasi kita. Apa yang Tuhan minta? Berikan. Waktumu berikan. Maka itu akan mengubahkan segala sesuatunya indah pada waktunya. Karena dialah Alfa dan Omega. Never give up. Terus berjuang sampai indah pada waktunya. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita mau berkata, You are Alpha and Omega. We give you all.